Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service versi Kaori TV, episode 711. Setelah terungkapnya siapa Kenshin, Sarwenda pun kembali pulang ke rumah orang tuanya. Sejenak Sarwenda berpikir tentang kejadian yang baru dialaminya, hal yang sangat mengejutkan dalam hidupnya. Sarwenda teringat seorang pria yang naik motor biasa, yang telah menabrak mobilnya, dianggapnya orang tak punya. Ternyata sebaliknya, dia punya kedudukan yang sangat tinggi. Orang kaya sekali, namun tak menyombongkan diri. Sarwenda mengambil pelajaran dari apa yang ia temui. Pak Tony pun demikian, menjadi sadar sekarang bahwasannya kekayaan yang ia miliki tak patut untuk disombongkan. Hari pun telah berganti. Paijo temannya Iwan, yang training kerja sekarang, dipanggil atasan karena tempo hari membuat pelanggaran, berbuat tak sopan di kantor bos Johan. Kepala HRD itu bilang, "Hei kamu Paijo, calon pegawai cleaning service, kamu ini kemarin sudah kurang ajar. Kentut di tempat kerja pegawai utama. Seharusnya dihukum berat. Dipecat kerja tak jadi calon karyawan. Tapi berhubung kita masih bisa menahan marahnya bos Johan, kamu ini masih bisa selamat. Jadi sebagai imbalan, gaji pertamamu nanti akan dipotong sebagai gantinya. Apa kamu nggak keberatan? Gajimu dibayar setengahnya, daripada kamu dipecat jadi pengangguran. Kan mending berkorban. Siapa tahu kamu nanti akan naik jabatan, dapat gaji yang besar, kan masa depanmu bisa cerah." Pihak HRD itu sekedar bicara, padahal hatinya berkata dusta. Memang cleaning service bisa naik pangkat, tak ada hal yang demikian. Dan Paijo pun menjawabnya, "Oh baik Pak, saya mau saja. Tak apa dipotong gaji setengah, asal masih bisa kerja." Paijo berpikir dalam hatinya, sebentar lagi akan menikah, jadi harus sabar dan tahan ujian. Apalagi tak ingin membuat Iwan temannya kecewa, karena baru sebentar kerja sudah dapat masalah. Paijo tetap menjalani seperti biasa. Sedang pihak HRD itu merasa senang, bisa dapat gaji setengahnya Paijo. Rupanya HRD itu memanfaatkan Paijo yang polos, ditakut-takuti dipecat kerja. Setelah 1 hari berganti, akhirnya tempat kerja Paijo kedatangan pegawai baru, yang langsung menempati posisi penting. Rupanya itu Pak Jayadi dan Arnold anaknya, yang berada di kantor Pak Johan bos perusahaan ini. Sekedar diketahui, Pak Jayadi kini berpindah kerja, karena malu digunjing orang sekantornya, sebab sudah berbohong, menuduh calon menantunya Niken, seorang wanita yang tak baik. Singkat cerita, Pak Jayadi ingin balas dendam ke Kenshin. Begitu pula Arnold anaknya, karena sudah membuka rahasianya. Arnold tak jadi dijodohkan dengan Sabria. Pak Jayadi pun kini meminta Pak Johan, yang tak lain saudara iparnya, untuk membuat perhitungan ke Kenshin. Di kantor mereka bertemu, seperti yang dikatakan kemarin. Pak Johan itu sekarang bertanya pada Arnold keponakannya, "Oh ya Arnold, memangnya cerita lengkapnya seperti apa? Kok ada orang berani menggagalkan perjodohanmu? Membuat malu ayahmu pula. Siapa dia memangnya? Tunjukkan pada ommu ini, biar om kasih pelajaran." Arnold pun bercerita, Pak Jayadi ayahnya pun sama. Hingga Pak Johan itu berkata, "Oh jadi dia anak muda, yang berlagak sok kaya. Jangan mau tertipu dengan panggilan itu. Jangan mau dibohongi dia kenal seorang pengusaha. Sekarang itu banyak sandiwara." Om Johan tak mudah percaya. "Kalau gitu kamu Arnold kerja saja di sini." Mas Jayadi pun sama langsung saja jadi kepala kantor utama. "Biar saya atur rencana tentang pemuda yang kurang ajar itu. Nanti kita kasih pelajaran bersama-sama." Benar-benar Pak Johan ingin membantu Arnold untuk balas dendam. Meski belum tahu siapa orang yang dimaksudnya, Pak Johan malah menghubungi anak buahnya untuk mencari tukang pukul bayaran. Suruh datang ke kantor secepatnya. Setelah beberapa jam, yang ditunggu pun datang. Para preman jalanan tiba. Terlihat 7 orang berwajah garang, bertato berjaket hitam, masuk ke tempat kerja Pak Johan. Arnold dan ayahnya Pak Jayadi pun melihatnya. Tak peduli di situ masih waktu kerja. Ada sekretaris dan pegawai kantornya.
Pak Johan itu nekat saja. Karena merasa berkuasa, yang punya perusahaan ini. Pak Johan lalu berkata, "Oh ya kalian para preman. Apa sudah dapat cerita dari anak buah saya ini? Tentang tugas kalian nanti, yang akan memberi pelajaran pada seseorang." Salah satu preman itu menjawabnya, "Oh mengenai hal itu kami sudah mendengarnya Pak. Bapak jangan khawatir, tinggal tunjukkan orangnya, pekerjaan langsung kami rampungkan." Di saat itu kebetulan, ada Paijo yang lagi mengepel lantai di tempat Bos Johan. Paijo pun mendengarnya, dalam hatinya berkata, "Memang siapa yang mau dihajar preman ini? Ternyata bos perusahaan ini orangnya tak baik, hendak berbuat kejahatan tapi menyewa orang." Paijo mulai tak suka, karena merasa dulu, desanya pernah diancam preman. Diancam bos perusahaan pula. Dan Paijo sambil bekerja, secara diam-diam mendengarnya, hingga terdengar nama tak asing baginya. Yang jadi target para preman ini, disebutkan nama Kenshin, yang harus diberi pelajaran. Paijo kaget mendengarnya. Terkejut sekali dirinya, bukankah nama itu nama yang sama dengan teman baiknya Iwan? Paijo pun semakin antusias menyimaknya. Singkat cerita, para preman itu akan ditunjukkan Arnold nantinya. Pak Johan juga menyewa mata-mata. Saat Kenshin ada di luar, langsung saja diberi pelajaran. Perintah itu dikatakan, Pak Jayadi dan Arnold pun senang. Paijo yang merasa curiga, tanpa berpikir panjang, akan memberitahu ini ke Iwan. Setelah waktu kerja berakhir, Paijo pun segera menelpon Iwan. Tapi setelah dicoba berkali-kali, nomor Iwan tak bisa dihubungi. Karena dirasa penting, Paijo langsung saja akan mendatangi Iwan untuk menyampaikan apa yang didengarnya. Paijo langsung naik angkutan menuju ke rumah sahabatnya, maksudnya rumahnya Ririn istrinya Iwan. Hingga jam 5 petang, Paijo kesasar ke alamat rumahnya orang. Seseorang yang tak dikenalnya. Rupanya Paijo salah menulis angka dan nama jalannya. Hingga diturunkan bapak yang punya angkutan ke sebelah jalan raya. Seperti alamat yang ditunjukkan Paijo. Bapak yang punya angkutan itu bilang, "Oh ini masnya sudah sampai. Masuk gang itu saja, nanti tanya orang pasti banyak yang tahu." Paijo pun berjalan, hingga beberapa meter jaraknya, diketuklah rumah olehnya. Paijo pun bertanya, "Oh maaf sebelumnya ibu, saya mohon permisi. Apa benar rumah ini rumahnya Iwan? Maksud saya rumahnya Ririn istrinya. Saya Paijo temannya ingin mencarinya." Seorang ibu yang berdiri di depan pintu menjawabnya, "Oh maaf nak, saya kira anak ini salah alamat. Rumah ini tak ada yang namanya Ririn ataupun Iwan." Paijo pun bingung jadinya, lalu menunjukkan alamat yang ditulisnya. Ibu itu menjawabnya, "Iya nak memang ini benar alamatnya. Alamat rumah ini, tapi di sini tak ada nama Iwan ataupun Ririn." Kemudian ibu itu memanggil anaknya, Niken kamu keluar sebentar. Ini ada yang cari seseorang." Niken pun keluar, ibunya langsung bilang, "Ini Niken mas ini cari nama Iwan dan Ririn. Apa di tempat sekitar ini ada yang namanya begitu? Apa kamu mengenalnya?" Niken pun terkejut jadinya, mendengar nama yang dikenalnya. Niken langsung menjawabnya, "Iya bu saya kenal nama Ririn dan Iwan. Tapi mas ini kok bisa sampai ke sini? Berada di rumah saya ini. Masnya ini memangnya siapanya Iwan? Rumahnya kan jauh dari sini. Kalau gitu masuk saja dahulu. Biar saya teleponkan Ririn." Paijo pun lantas ditanya Niken, "Oh ya mas memangnya. Mas ini cari Iwan untuk tujuan apa ya? Kok bisa salah alamat ke rumah saya? Beruntung mereka berdua saya mengenalnya." Niken sudah berubah, mau menerima tamu orang tak punya. Paijo yang berpakaian biasa, disambutnya dengan ramah. Paijo pun menjawabnya, "Oh ini mbak maksudnya. Maksud saya mencari Iwan. Ada hubungannya dengan Kenshin. Kenshin teman baiknya, lagi diancam orang." Paijo kelepasan bicara. Niken kaget mendengarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.